Jadi di sini sudah dikasih petunjuk word listnya, comma separated list of the word, special character with space and number not allowed. Jadi tidak boleh ada nomor di sini. Tinggal kita buat kata-katanya saja Bapak Ibu. Misalnya yang berhubungan dengan tari itu adalah Gerak. mungkin Puspanjali itu mungkin dulu ya Puspanjali Agem. Agem. Oh ya, terima kasih Bapak. Tandang. Gimana Bapak? Tandang, tangkep. Ledet. Seledet, Agem, ledek, tandang, tandang. tandang, Tangkep. tangkep, Jetong. Tangkis. Tangkis. tangkis, Bu, tangkis. Ya. Tangkis. Mungkin penciptanya boleh salah satu eh, Ketut Mario, Ketut Maria gitu ya. Gede Yang itu manik boleh. gimana Pak? Gede manik. Pak Gede Oh ya, Manik. Gede Manik betul. Yang di Singaraja, gede, gede maniknya gede gini ya. Gede biasa, Gede, Pak. oh gede biasa. Gede manik. Mungkin segini dulu Bapak Ibu ya. Ibu Swasti Wijaya Bandem. Aduh, aduh, aduh. Yeah. Niki sebenarnya sudah selesai, Bapak Ibu tinggal ngasuhin word listnya aja. Kemudian kalau kita view kan, maka tampilannya bakal seperti ini. Sama kayak tadi. Jadi tergenerate otomatis setiap siswa akan menghadapi yang berbeda-beda. Jadi siswa tinggal nyari aja. Jadi kalau pertama misalnya, oh ini ada tangkep, tangkep. Jadi siswanya tinggal nyari seperti Niki. Terus apa lagi nih? Gede manik. Nah, ini ada gede manik. Woi. Eh, Apalagi nih. Jadi siswa bakal fokus mencari di mana lagi ada kata. Oh ini ada puspanjali ya. Ini kebalik katanya. Jadi eh, aturan katanya bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas, diagonal juga bisa Bapak Ibu. Nah, jadi sangat bagi bagi saya sendiri Niki sangat berguna sekali untuk ngelatih siswanya berkonsentrasi Bapak Ibu. Seperti Nike. Caranya sama kalau di Moodle. Kalau di Moodle Bapak Ibu, jadi kalau di Moodle yang tunjukkan lagi, mana nih Moodle-nya? Salah satunya yang Tiang gunakan itu adalah mencari kata itu ada di lesson Bapak Ibu. Jadi dia gabung di lesson, saya tunjukkan langsung. Nah, Niki misalnya. Nah, di lesson itu, sorry, ini. Seperti Niki Bapak Ibu. Nah, dia bakal mencari kata seperti Niki. Niki kebetulan berhubungan dengan sistem saraf, jadi kata-katanya pasti berhubungan ke arah sana. Kayak ini ada otak, kemudian eh, dan yang lainnya Bapak Ibu. Saya sendiri lupa kata-katanya. Nih, jadi dan nilainya juga sama Bapak Ibu bakal terlihat di grade yang masuk di model ini Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang offline sama seperti tadi kita bisa ekspor dia Bapak Ibu. Ekspor menggunakan jadikan dia HTML. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu ya? Oh. Yang masih sharing yang sederhana saja dulu. Kemudian yang bisa kita gunakan yang lain itu adalah
Drag the word bisa Bapak Ibu. Caranya hampir mirip juga sama. Cuman di sini kalau drag the word yang tunjukkan saja langsung perlu uh, paragraf yang akan Bapak Ibu perlu Bapak Ibu siapkan paragraf atau kumpulan paragraf yang akan kita kosongkan. Eh, jadi ada kotak kosong, kemudian kata-katanya ada di sampingnya, kemudian kita tinggal geser. Contohnya seperti Niki Bapak Ibu. Yang langsung tunjukkan yang jadi saja. Apa itu energi misalnya yang Niki nge Bapak Ibu nge. Jadi ada teksnya yang seperti biasa, ada titelnya, ada kan ciri khasnya, drug, kemudian materinya tentang apa, kemudian deskripsinya bisa dibiarkan saja atau mungkin buat kata-kata di sini pindahkan kata ke kotak yang sesuai atau pindahkan kata-kata sesuai dengan kalimatnya. Prasyaratnya tadi Bapak Ibu harus punya paragraf di sini. Kalau saya biasanya copy paste dari internet Bapak Ibu. Jadi materinya tentang apa saya suruh nyari atau mungkin kita bisa pakai bantuan AI Bapak Ibu. Bisa pakai bantuannya Mbak Meta, bisa pakai bantuannya Gemini, bisa pakai bantuannya Chat GPT gitu. Semuanya bisa dipakai. Jadi harus digunakan, membantu, harus dimanfaatkan Bapak Ibu. Jadi seperti Niki, ketika sudah ada kalimatnya atau paragrafnya, yang akan kita kosongkan, isikan tanda bintang, Bapak Ibu. Nah, seperti Niki, ada tanda bintang. Bisa mudah-mudahan terlihat nggak Bapak Ibu, ada bintang bahan bakar. Nah, itu bakal otomatis kosong. Kemudian ada bintang hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat ada bintang diciptakan maupun bintang dimusnahkan. Jangan lupa harus ada pengecoh Bapak Ibu. Boleh disiapkan pengecohnya. Distraktor. Nah, di sini saya kasih distraktornya. Berubah dan teknologi. Seperti apa tampilannya? Seperti Niki Bapak Ibu. Nah, seperti Niki. Energi dapat. Nah, di sini kata-katanya. Jadi pertama misalnya energi dapat dianalogikan sebagai kalau siswa paham, maka dia bakal langsung ngeklik sini, ditarik, diarahkan ke kotak yang tadi. Baru satu, itu proses sesuai dengan, nah, tadi sesuai dengan hukum kekekalan energi. Kemudian energi tidak dapat diciptakan, siapa tahu bisa kebalik mungkin siswanya seperti Niki Bapak Ibu ya. Diciptakan, dimusnahkan gitu dibalik. Siapa tahu gitu. Jadi kalau ini kita cross, kalau ini kita cek Bapak Ibu otomatis juga keluar nilainya. Oke, di sini sudah terlihat salah Bapak Ibu. Enten. Oke, sudah tiga TTS, find the words, drag the words. Kemudian berikutnya yang sering Tiang gunakan juga adalah itu adalah drag and drop hampir sama dengan drag the word Bapak Ibu ya. Kemudian essay Bapak Ibu. Jadi bagi yang suka essay, nah ini juga bisa kita gunakan. Saya langsung kasih contohnya aja. Contohnya itu adalah essay. Ini misalnya tentang global warming, Bu, atau klasifikasi ini kayaknya ya. Yang nyambung ke biologi mungkin. Klasifikasi makhluk hidup. Jadi Bapak Ibu kayak tadi tuh ingat titelnya isi essay, kemudian materinya tentang apa, task
Tas deskripsinya bisa dilihat dari sini. Nah, seperti ini. Esainya klasifikasi makhluk hidup, fungi. Jadi fokus ke jamur. Deskripsi tugasnya, buatlah ringkasan tentang fungi atau kingdom fungi sebanyak 500 karakter, maksimal 500 karakter. Help text-nya ini tidak akan menjadi jawabannya mereka, tapi membantu siswanya memulai mengerjakan. Biasanya kalau siswa itu kadang-kadang ada buntu di awal. Jadi dengan bantuan teks ini kadang-kadang siswa itu bisa memulainya lebih gampang. Kemudian introduction itu penjelasan tentang lebih lanjut tentang deskripsi yang tadi. Kemudian sampel solusi teksnya ini itu adalah contoh jawaban. Kemudian bagaimana sistem ini menilai? Bagaimana sistem essay ini menilai itu dia berdasarkan kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan kata kunci di sini sebanyak, saya memasukkan di sini hanya 5 saja, sebenarnya masih banyak. Jadi keywordnya ada fungi, spora, eukariotik, hifa, heterotrop. Mungkin yang lebih pro dengan fungi bisa menambahkan keywordnya. Jadi lebih banyak, lebih bagus sebenarnya. Seperti apa tampilannya, esainya? Seperti ini Ki Bapak Ibu. Yang view aja. Jadi siswanya akan tinggal mengetik jawabannya mereka. Jadi kalau ada yang jawab, fungi adalah adalah kerajaan, salah satu kerajaan gitu misalnya, salah satu kerajaan dalam dalam klasifikasi makhluk hidup. T. Ciri-ciri fungi gitu misalnya, ciri-ciri fungi adalah merupakan ciri-ciri fungsi adalah sel yang prokariotik gitu misalnya. Eukariotik tadi ya. Eukariotik. Kemudian memiliki hifa. Nah, mungkin segitu aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sini cek baru karakternya sebanyak 125. Bisa nggak dicek? Bisa saja sih. Artinya siswanya bosen dia nggak tahu lagi atau mungkin dia pakai bantuannya eh, Mbak Meta atau Om Chat GPT-nya mungkin lebih dia akan otomatis meringkas sesuai dengan jumlah karakter yang diperlukan Bapak Ibu. Jadi kalau ini kita cek, nah, langsung muncul nilainya Bapak Ibu. Dia 70 berarti ada beberapa kata yang sudah sesuai dengan kata kuncinya. Jadi kalau seperti tadi, kalau 5 kata kuncinya ini masuk, nah jadi kalau 5 kata kuncinya ini masuk, maka otomatis 100 dapat siswanya. Nah, Nika untuk essay Bapak Ibu. Jadi eh, sayangnya di sini pertanyaannya hanya satu. Jadi kalau mau buat essay banyak, caranya adalah menggunakan eh, mul quiz question set ini Bapak Ibu. Jadi di question set ini, jadi misalnya eh, quiz set set tentang bab satu itu misalnya. Bab satu tentang kalau saya tadi tentang sistem saraf gitu nggih. Itu yang kimia mungkin tentang apa ya? Stoikiometri gitu nggih. Stoikiometri. Untuk gampangnya bisa nggak menggunakan rumus? Bisa Bapak Ibu, tapi yang lebih simpel saran saya sih, biar nggak ngetiknya banyak, jadi siapkan atau ada prasyaratnya rumus-rumusnya itu atau soal-soalnya dalam bentuk gambar Bapak Ibu. Jadi gambarnya di sini yang kita masukkan. Jadi lebih lebih gampang. Nah, question set udah bab satu. Jadi yang pertama question tipenya ini, nah ada essay Bapak Ibu. Nah, di sini ada essay, tinggal langkahnya sama dengan membuat essay yang tadi. Judulnya apa? Eh definisi definisi stoikiometri. Kalau ada nanti yang mau memasukkan hitungan,
mungkin di multiple choice-nya, stoichiometry. Kalau ada medianya seperti Bapak Ibu tadi silahkan di input. Kalau ada soalnya berupa gambar, tinggal dipilih image gitu aja. Nih, kalau ada. Kalau cuma definisi, task description, maka Bapak Ibu bisa membuat seperti tadi. Buatlah definisi dari stoichiometry maksimal 200 kata gitu. 200 karakter, sorry. Karakter. Kalau udah karakternya sedikit, otomatis mereka bakal pasti menyingkatnya. Help text-nya, stoichiometry adalah titik titik titik. Kemudian di sini boleh kosong sih Bapak Ibu, di introduction-nya boleh kosong, sample solution text-nya boleh kosong, yang keyword-nya di sini nggak boleh kosong. Add keyword. Kalau di sini keyword-nya tadi adalah, nah seperti ini keyword pungi. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal menginput keyword-keywordnya aja. Mana dia nih bintang? Oke, ini keyword. Keyword yang pertama stoichiometry. eh, Kenapa saya lupa? Bapak Ibu yang kimia mungkin bisa bantu nggak definisi stoichiometry yang pertama? Halo, Bapak Ibu yang ngajar kimia masih on nggih? Saya, Pak. Oh, luar biasa. Bisa dibantu mungkin Pak definisi stoichiometrinya Bapak? Salah satu kata kunci mungkin Reaktan, Pak. reaktan. Reaktan. Baru satu nggih. Kita pakai defaultnya aja, baru satu kata kunci. Apalagi Bapak Ibu setelah reaktan, Reaksi. 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 Nah, mungkin nanti yang lain sama Bapak Ibu tinggal add keyword aja. Kemudian scoringsnya biarkan default aja. Behavior setting, Nike, Bapak Ibu silahkan diatur 10 line. Apakah Bapak Ibu menyiapkan bisa diulang lagi atau enggak? Kalau cuma sekali coba, bila bisa dihilangkan retry-nya ini. Saran saya sesuaikan aja dulu, biarkan defaultnya, jadi tampilannya akan seperti ini. Baru satu pertanyaan Bapak Ibu. Jadi seperti ini Ki. Jadi dibuat stoichiometry adalah bla 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 bla. Pertanyaan yang kedua bisa tinggal add question Bapak Ibu. Jadi kalau add di sini, nah seperti tadi banyak yang bisa kita gunakan tadi. Ada drag and dropnya, fill in the blank itu sama dengan hampir mirip dengan drag and drop. True false question itu juga sama, essay juga sama. Itu kalau pakai quiz quiz set Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana Bapak Ibu. Sepertinya tadi ada yang raise hand ya. Apakah ingin bertanya atau seperti Napi nih ke? Oh ya, untuk yang bahasa ya, terutama yang bahasa Inggris dan bahasa Bali, jujur saya belum pernah mencobanya, jadi saya belum bisa bercerita banyak dengan itu. Kalau nggak salah, untuk yang bahasa Inggris itu bisa menggunakan audio, audio apa namanya ini ya? Oh ya, audio, upload and audio recording, atau yang lagi satu apa ya, dictation gitu ya. Yang ini dictation. Jadi di sini masih get saya Bapak Ibu, jadi nggak pernah menggunakan. Jadi belum bisa cerita banyak bagaimana menggunakan dictation ini. Sarannya adalah uh, bertanya ke YouTube atau ke TikTok Bapak Ibu. Oh ini ada yang raise hand. Eh, ini Bapak apa Ibu ya? Kayaknya Bapak nih. Bapak Putu Sudi Karyo, raise hand. Ada pertanyaan, Bapak?
Baik, Pak Silakan. mau tanya, Nggih, eh, mohon izin bertanya Pak ya. Maaf, tak nggih. eh, open kamera karena rusak kameranya. Oh, nggih, Jadi nggih. yang saya tanyakan tadi kan hasil yang ditampilkan yang di Moodle aja Pak. Untuk yang Nggih. hasil yang kita share ke siswa yang offline itu gimana hasilnya Pak? Hmm. Oke, terima kasih. Pak, panggilannya Pak Sudi nggih. Pak Sudi ya, ya. Nih, eh, Pak Sudi, ini kok kelemahan dari yang print out atau yang di-share menggunakan WhatsApp, Pak. Jadi kita tidak bisa tahu langsung nilainya. Jadi otomatis ketika misalnya kita di kelas, jadi kita share HTML-nya ke siswa, maka siswa mengerjakan, langsung cek, langsung keluar nilai. Saat itu kita harus tanya nilainya. Mekanismenya seperti itu kurang lebih. Jadi gabungan antara eh, online dan offline jadinya Bapak. Jadi tidak langsung bisa masuk ke sistem seperti Moodle. Nah, kalau di Moodle memang sistem yang langsung mencatat Bapak. Jadi otomatis manual di sana jadinya. Seperti nikah Bapak, mudah-mudahan terpenuhi. Bagaimana Bapak? Baik, terima kasih Pak. Jadi hampir sebenarnya tampilnya hampir sama dengan apa namanya Google Form ya. Cuman Iya ini nggak hampir bisa sama. langsung kelihatan langsung ya Pak ya. Untuk Ini proses-prosesnya kalau kan Google, hampir sama ya Pak. ini kalau Google Form kan memang langsung Mhm. karena kita Iya. apa namanya itu berbasis cloud-nya Google, jadi otomatis kita Mhm. langsung bisa tahu nilainya Bapak kalau pakai. Sampai saat ini saya belum tahu bagaimana cara memadukan H5P di Moodle, Bapak. Kayaknya belum bisa. Tapi Di yang jelas, Moodle. yang jelas bisa pakai WordPress kalau nggak salah. Cuman kemarin yang nyoba WordPress-nya itu harus yang berbayar. Jadi harus langganan gitu. Kalau kalau langganan otomatis bayar, gitu. Berarti ini kan Kalau bisa pakai disematkan ya Pak ya Pak ya. bisa Yang bisa hostnya embed itu. linknya bisa. Nggih. Oh ya. Nah, embed linknya Oke. bisa. Terima kasih Pak. Ini Muali mudah-mudahan kayaknya Pak Sudi ini lebih banyak pengalamannya dengan media interaktif. Nih, saya yakin biasanya fisika. Oh, ini raise hand juga Pak Wayan Saputra. Terus Bapak, Swastiastu, Bapak. ini swastiastu. Mohon izin bertanya terkait dengan penggunaan Lumi. Eh, Tadi kalau nggak salah sempat Bapak nyinggung ada cloud-nya. Itu bagaimana cara kita menggunakan yang cloud itu, Pak? Untuk Oh ya, cloud. Lumi itu Ini, ya. ini. Kemudian yang saya masih belum bisa tangkap tadi untuk membagikan hasil yang kita buat di Lumi. Nah, itu kalau saya buat di laptop itu udah bisa. Mau dibagikan ke anak-anak itu yang share link atau bagaimana itu gimana caranya Pak? Itu yang saya belum ketemu dari tadi. Mohon Oh, bisa ini. dijelaskan Pak. Oh, ini Bapak. Terima kasih. Kalau yang cloud, eh, alamatnya seperti tadi Bapak. Kalau masuk ke Lumi itu biasanya ada yang cloud Lumi gitu kalau nggak salah. Cloud Lumi. Berarti yang itu Lumi. bisa diinstal eh, di Android gitu Pak ya? Eh, At- kalau yang cloud artinya kita kerjanya online Bapak. Jadi Ya langsung di sana berarti Pak ya? eh, nih di sana. Jadi filenya itu pun ada di cloud jadinya Bapak. Kita nggak punya yang file offline. Kalau nggak salah Cloud Lumi itu nggak bisa download jadinya H5P-nya Bapak. Jadi Oh, tetap tersimpan di sana. Jadi haknya Lumi kecuali kalau kita jadi anggota berbayar mungkin bisa download Bapak. Saya belum oke. pernah nyoba juga sih, Kenten. Yang Niki Lumi Cloud-nya Niki. Jadi dia pendidikan Lumi Bapak. Bisa dicoba nanti Bapak. Baik Bapak. Saya belum share screen ya. Tunggu dulu Bapak. Saya share screen dulu. Share screen. Yang Niki Bapak Cloud Lumi Niki. Kalau di search Cloud Lumi, jadi bakal langsung masuk ke cloudnya Lumi Bapak. Otomatis biasanya diminta daftar dulu. Jadi change language kalau mau jadi bahasa Indonesia apakah ada di sini?
Oh, ada bahasa Indonesia, Pak. Tinggal change. Oke, Awan Lumi. Jadi daftar, gunakan akun Gmail-nya bisa langsung login with Google, langsung bisa Bapak. Jadi kalau sudah masuk, mohon maaf saya tidak pernah pakai cloud. Saya lebih suka di offline karena saya bisa nyimpen filenya Bapak. Jadi inilah hasil saya nyoba pakai H5P Bapak. Jadi cukup eh, masih sedikit sih sebenarnya dibandingkan teman-teman yang lain mungkin banyak Bapak. Nah, yang kedua, nah niki kan sampun yang punya yang diekspor tadi Pak yang diekspor dalam format HTML niki. Nah, yang HTML niki lah yang tiang Am- share via WA biasanya Bapak. Kalau eh, apa namanya? Moodle di sekolah bermasalah, jadi biar ada pekerjaan siswanya, biar ada materi dan evaluasi. Jadi yang niki tiang langsung share via WA, tinggal tiang tarik aja biasanya Bapak. Misalnya di sini atau di Zoom-nya bisa nggak saya tarik ya? Di pesan chatnya. Saya stop share dulu. Zoom chat. Oh nggak bisa Bapak. Nggak bisa saya tarik. Izin Pak, izin Pak. Ini saya tarik. Gimana? Maksudnya gini kan, ini udah saya buat di Lumi Hmm. untuk mengekspor di Lumi ini saya tidak menemukan tempat untuk ekspor filenya Oh, ini. oh ya, ulang-ulang Bapak yang ulang. Misalnya yang tadi, yang TTS Mahabrata. Ya, oke. Klik file Bapak. Nah, itu yang saya Ada, cari-cari di sini belum ketemu filenya di mana nih. oh, enggak ada Padahal tulisan filenya ini Pak ya? nggak ada. Nah, itu dah yang tadi yang Oh, Share screen, gitu. Pak. Share screen, Pak Made. Boleh share screen Pak, Pak Wayan? bentar, 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 bentar. Hmm, silahkan. Siapa tahu ada yang berbeda tampilannya. Kalau nggak salah kemarin ada kendala juga teman-teman di mana tuh yang lupa. Jadi ketika dia coba nginstal Lumi baru, ada satu fitur yang hilang. Saya lihat salah satu fiturnya yang paling bermanfaat itu interaktif videonya. Interaktif video. Jadi caranya adalah saya kasih biasanya saya kasih materi bukan materi. Saya kasih salah satu H5P yang isi interaktif video. Kemudian dia buka pakai Lumi, baru mau kelihatan gitu biasanya. Ini ada pertanyaan dari eh, Bu Indah. H5P hanya bisa digunakan secara online ya Pak, tidak bisa offline. Untuk teknis online beberapa aja yang bisa di print out Bu. Kayak tadi TTS bisa di print out, bisa di screenshot kan di print out, cuman sayangnya jadinya siswanya semua ngadepin sama tampilannya gitu jadinya. Jadi bagaimana bentuk teka-teki silang yang apa namanya yang terprint seperti itu aja tampilannya jadinya. Jadi kalau online otomatis tergenerate beda-beda. Setiap siswa buka di awal di awal kemudian dia buka pasti tampilannya setiap siswa beda-beda biasanya. Enten ini Ibu kayaknya ya. Seperti itu Bu Indah. Apakah bisa online, bisa offline? Kembali ke strategi kita Bapak Ibu. Apakah mau digunakan online atau digunakan offline? Pengalaman Tiang kalau offline seperti itu aja yang bisa Tiang gunakan. Hanya beberapa aja sih jadinya. Kayak TTS, Find the Words, eh, Drag the Words, yang kayak gitu aja bisa digunakan untuk offline. Dan penilaiannya pun jadinya tidak otomatis gitu. Kalau online penilaiannya otomatis. Semi otomatis juga ada kalau via WA kayak tadi itu semi otomatis. Jadi ketika siswa ngerjain dijawab muncul nilai, kita nanya nilaimu berapa gitu. Jadi kita catat secara manual atau di laptop mungkin langsung. Mm-mm. Bisa di-share nggih Bapak siapa tadi Pak Wayan ya? Bisa share Bapak?
Saya pengen lihat tampilan Luminya jadinya. Sebentar, Pak. Ini Iya, masih iya. saya coba dulu. Oh, ini Oh, yang cloud ya. ini yang cloud, bentar. Yang Niki ya, Pak? Tunggu sebentar, Pak. Di layar saya kepotong. Oh, Saya oke. geser. Nah, nih. Oh, itu ada file di pojok kiri itu, Bapak. Oh, ini baru muncul. Yang di Ya, sini berarti. pojok, ya, pojok kiri file, kemudian ada export. Oke. Export, kemudian, nah itu dah, biarkan defaultnya, tinggal klik export node yang di bawah tuh, Pak. Oke. Heeh. Jadi nanti disuruh nyimpennya di mana, gitu. Ya, Oke. disimpan di mana. Ini pertanyaannya menarik, Bu Bu Yuli. Sepertinya yang kenal ini Bu Yuli. Ini kalau dilihat dari atas ternyata banyak pertanyaan, nggih. Berarti Saya ini coba kemana demo. caranya, Pak? Nggih, seperti ini ke ekspornya jadiin HTML. Kalau Oke. ada yang lupa, lupa yang berbasis apa lagi satu Scrum ya, Scrum kalau nggak salah. Ekspor jadi Scrum. Scrum package ini saya belum pernah nyoba Bapak Ibu. Karena memang sampai saat ini saya belum uh, tahu itu di mana. Apakah itu punyanya Safari atau browser yang lain. Jadi belum belum pernah tahu Tiang. Ini Tiang coba respon Oke, lagi satu pertanyaan. boleh, Pak? Gimana Bapak? Silakan silakan. Lagi satu nih, biar clear pemikiran saya nih. Ini Terkait lurus. dengan penggunaan Lumi ini, eh, kalau tadi menggunakan apa ya Bapak gunakan di sistem di sekolahnya Bapak, kalau tidak menggunakan itu, kita Moodle Pak. mengirim link, jadi kita input manual, jadinya tanya manual berapa hasilnya gitu kan anak itu Pak nggih. Ini Bapak. Nggih. Terima kasih Pak, Nah, nih kawan dan matur semua Pak. ini. Lanjut ya, sesuai kayaknya pertanyaan Pak Wayan juga tadi itu adalah bisa nggak diimplementasikan di Google Classroom gitu biasanya? Karena saya yakin banyak juga masih menggunakan Google Classroom. Jujur sampai saat ini saya belum menemukan bagaimana integrasinya. Ibu Yuli kalau nggak salah tadi nanya. Jadi kalau sudah ketemu nanti pasti ada yang nge-share di YouTube biasanya. Saya juga masih nyari-nyari. Jadi kalau saya searching Google langsung ya, eh, mana nih? Nih, integrasi integrasi H5P dengan Google Classroom. Kebetulan ada yang nanya, mari kita nanya langsung ke Google-nya. Jadi sampai saat ini hanya sharing resource aja yang bisa, tapi nilainya sepertinya tidak masuk. Seperti ini mungkin ada videonya, Bu Yuli, mungkin bisa ditonton nanti. Embed video H5P di Google Classroom. Tadi ketika eh, ekspor kan ada yang embed itu juga boleh. Sepertinya bisa. Yang jelas di-upload di Google-nya kayaknya nanti nih Kak Enten. Silahkan ditonton mungkin. Nanti juga saya bakal nonton Ibu Yuli. Lanjut respon pertanyaan teman yang tadi. Ada lagi nggak? Oke, Pak Kadek Parmayasa, apakah layar bisa dimaksimize seperti yang saya ceritakan tadi Pak Kadek? Jadi setengah layar saya itu eh, black out. Jadi layarnya hitam, jadi saya cuma bisa menggunakan setengah, Bapak. Nih, Ampura niki, Aksamayang. Link download eh, Bu Made Sumariani itu bisa langsung pakai Google aja download Lumi, Ibu. Nih, seperti saya bilang tadi, download Lumi. Oh, sudah ada yang bantu jawab. Terima kasih, Bu Dayu Putu Widiartini. Bisa di-download di HP. Jadi kalau sampai saat ini saya belum nemu Lumi di HP, hanya berbasis cloud aja, Bu Juni.
Enten. Kemudian, nah ini kata kunci tadi. Ini udah tadi. Oh, ini juga sudah ditunjukkan tadi. Oh, ini integrasi sudah. Niki dari siapa ini ya? Ada yang nanya tidak kelihatan namanya Ampuro Niki. Entah Bapak, entah Ibu. Bagaimana cara agar H5P bisa diakses oleh siswa yang menggunakan iPhone? Jangan-jangan ekspornya jadi scone package itu bisa untuk yang Safari, pengguna Safari, Bapak. Jadi mungkin saya share screen lagi nggak Bapak Ibu nggak ya? Ketika tadi di Lumi ini, ketika diekspornya, mungkin dicoba nanti ada sih siswa saya yang menggunakan iPhone, dia bisa langsung muncul H5P-nya, HTML-nya, tapi dia buka pakai Chrome di iPhone-nya. Jadi saya suruh mereka install Chrome, Bapak Ibu. Jadi setelah saya suruh install Chrome, jadi kemudian kalau ada gangguan tampilan, biasanya tak suruh ubah jadi desktop view atau tampilan desktop gitu. Jadi biar tampilan H5P-nya yang belum support kayak biasanya nggak support itu Find the Word-nya nggak support kecuali kalau HP-nya bisa apa namanya rotate screen-nya aktif biasanya langsung mau otomatis dia. Biasanya iPhone yang gangguan sering tak lihat siswa itu adalah iPhone 7 dan iPhone 8. Kalau iPhone-nya sudah iPhone 12 ke atas, problemnya adalah di rotate-nya biasanya. Jadi ketika rotate, eh, karena terlalu sering diputar-putar gitu, sering error biasanya dia yang iPhone. Yang pakai Android, HP Android biasanya kendalanya adalah ketika buka eh, yang pakai Vivo sama Oppo karena otomatis, sorry saya sebut merek ya Bapak Ibu. Biasanya dia otomatis ke browser defaultnya dia, bawaannya dia, Vivo browser kah atau Oppo browser. Jadi ada fitur-fitur yang tidak support di browser-browsernya itu. Jadi saya suruh biasanya ketika dibuka di apa namanya di browser Oppo Vivo itu saya suruh copy alamatnya kemudian kembali ke Chrome tak suruh buka enten. Enten. Nah niki ekspor coba mungkin nanti dikomplitkan saja all in one HTML-nya ini yang ini mungkin dicentang nah, seperti niki mastery score atau seperti apa. Niki mungkin yang bisa ngatur dia skill-nya atau apanya nanti. Jujur saya belum pernah nyoba ini. Saya masih pakai all in one HTML. Mm. Jadi sini sudah dikasih peringatan. The file can grow too big for some computer if you include lots of media files. Jadi di sini filenya mungkin besar gitu. Jadi makanya dikasih yang lebih ringkas. Salah satunya one HTML file. Atau mungkin SCORM package. Jadi di sini mungkin kayak kompres gitu ya. Kayak kompres. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Adakah pertanyaan lagi nih? Ini udah. Oh iya. Oh ternyata Pak Gus Adi yang nanya ya. Terima kasih Pak Gus Adi. Gimana cara ekspor H5P ke Moodle? Oke, ini pertanyaan yang bagus nih. Caranya sederhana Bapak Ibu. Saya tunjukkan langsung di Moodle-nya. Kebetulan ada yang nanya. Nah ini Moodle. Saya belum share screen ternyata. Sudah terlihat nih Pak Agus? Nah, ini Moodle-nya. Jadi bagaimana saya input H5P ke Moodle, saya akan tunjukkan mungkin di course yang lain karena course ini masih berjalan. Jadi takutnya nanti ada siswa yang ngerjain ada error, jadi saya bakal tunjukkan di course yang lain nih. Course yang lama mungkin.
Oke, saya bakal mungkin ini mungkin ya, ini yang lama udah nggak digunakan. Jadi seperti ini tampilan course-nya. Bagaimana saya eh, menggunakan Moodle menggunakan H5P di Moodle, sorry. Jadi pertama edit modenya dipastikan aktif. Jadi kalau sudah aktif, maka akan muncul penambahan activity di sini biasanya. Thread di bawahnya ada. Nah, ini ada add activity or resource. Kelihatan ya Pak Agus ya? Nah, setelah ketemu ini tinggal klik add activity or resource. Bapak Ibu bisa bekerja di Moodle langsung menggunakan H5P karena ada dua jenis H5P yang bakal Bapak Ibu lihat mungkin. Jadi tampilan karena di sini sudah saya pilih beberapa aktivitas yang sering saya gunakan, jadi bakal muncul yang ini. Kalau Bapak Ibu mungkin yang pertama kali menggunakan akan muncul semuanya langsung aktivitinya. Jadi ketika lihat H5P akan ada dua, H5P yang warnanya hitam, dasarnya hitam, dan H5P yang warnanya biru. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah H5P ini adalah H5P yang berlatar biru ini adalah H5P yang Bapak Ibu kerjakan di Lumi. Jadi file H5P di Lumi Bapak Ibu bisa upload ke sini nanti di Moodle-nya. Kalau yang hitam ini Bapak Ibu kerja online. Saya tunjukkan aja langsung ya. Yang pertama yang biru dulu, yang gampang. Yang biru. Sama generalnya mungkin saya coba bakal ngupload yang AI punya kesadaran. Yang ini mungkin ya. AI punya kesadaran. Di materi tentang AI. Punya kesadaran. Deskripsinya mungkin silahkan diceritakan tergantung apa isi H5P Bapak Ibu di sini. Apakah video, apakah TTS, atau apakah essay ini Bapak Ibu. Karena di sini tidak ada tanda serunya, jadi saya nggak isi, saya kosongin dulu. Tapi saran saya sih lebih baik isi nanti di Moodle, biar siswanya bisa langsung lihat. Saya isi aja deh. Materi ini berisi tentang video dan pertanyaan tentang AI. Oke, segitu dulu mungkin. Displaynya kita centang. Nah, package filenya ini kita tinggal tarik Bapak Ibu. Atau bisa filenya ini kita klik. Kalau saya biasanya saya tarik di mana saya nyimpen. AI punya kesadaran, tinggal klik, drag, kemudian sudah muncul copy, saya lepas. Otomatis langsung muncul dia. Yang lainnya, setting-setting lesson yang, setting-setting modal yang lain, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Apakah Bapak Ibu menggunakan restrict access? Jadi misalnya ini bisa diakses apakah activity completion atau date-nya tanggal berapa boleh diakses, kemudian grup mana aja yang boleh mengakses atau yang lain. Kalau saya sendiri lebih ke activity completion Bapak Ibu. Jadi logika seperti ini yang sering saya gunakan. Jadi kalau yang di atas belum selesai, maka yang di bawah nggak bisa dikerjakan gitu. Jadi masih restriction yang sederhana Bapak Ibu. Atau mungkin activity completion-nya ini Bapak Ibu buat seperti ini Ki. So activity as complete when condition are met. Jadi maksudnya adalah activities ini akan terlihat selesai ketika semua syaratnya terpenuhi. Apa aja syaratnya? Nah, Niki syaratnya. Student must view this activity to complete it. Jadi siswa harus melihatnya. Kemudian require grade. Siswa must achieve a grade to complete this activity. Jadi siswa kalau nggak dapat nilai dari aktivitas ini maka uh, siswa nggak dinyatakan komplit. Atau mungkin nambahin lagi satu receive passing grade. Jadi Bapak Ibu menentukan passing grade-nya di sini. Di mana passing grade-nya? Di sini. Nah, maksimum grade 100 grade to pass, misalnya 50. Sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu yang diinginkan. Kalau di sekolah saya jujur saya tidak berani mencentang ini. Karena kadang-kadang kalau aktivitas ini susah,
nilai siswa rendah, apalagi kita tidak menyiapkan fasilitas retry, jadi tidak bisa dicoba lagi. Karena jujur saya sering melakukan aktivitas ini hanya sekali coba gitu. Jadi biar mereka tidak coba-coba gitu. Jadi biasanya apa yang mereka lakukan pertama itulah pengetahuan yang sebenarnya. Prinsipnya sederhana Bapak Ibu. Jadi kalau mereka coba-coba bisa aja kerjasama. Tapi beberapa eh, saya izinkan untuk mencoba berkali-kali. Seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal save save and return request atau save to and display. Jadi kalau save and display bakal langsung muncul seperti apa tampilannya. Seperti ini Ki. AI punya kesadaran. Materi berisi tentang video dan pertanyaan tentang AI. Nah, ini tentang apa ya? Nah, oke. Ini tentang video Bapak Ibu. Jadi kalau saya putar mudah-mudahan tidak delay di sana. Saya langsung ke pertanyaannya Bapak Ibu. Hidup yang penuh lika-liku ini ternyata bukan cuma si dia yang pengen dimengerti, tapi juga AI. Ya, inilah yang pernah disampaikan sama si Lambda, AI milik Google, yang ngaku kalau dia itu punya kesadaran kayak manusia. Tapi sebenarnya ini bukan pernyataan resmi, tapi hasil bocoran dari karyawan Google yang Mudah-mudahan berujung Bapak Ibu dipecat. sambil praktek ini ya. Tapi sebetulnya apakah AI beneran bisa punya kesadaran? Saat ini belum bisa, atau lebih tepatnya ya belum terbukti. Pengakuan Lambda tadi juga nggak ngebuktiin kalau dia itu tuh benar-benar sadar. Jadi ya ibarat serigala berbulu domba, cuma ngaku-ngaku doang. Tapi bukan berarti nggak bakal mungkin kejadian ke depannya. Nah, makanya para ahli dari berbagai bidang akhirnya ngelakuin penelitian buat bikin metode yang ngetes apakah suatu AI itu udah punya kesadaran atau belum. Gimana caranya? Jadi awalnya mereka nyelidikin teori-teori ilmiah tentang kesadaran. Misalnya cara otak ngeproses dan nyimpen informasi, cara manusia paham sama dirinya, dan masih banyak lagi. Terus dari teori-teori ini, para ahli tadi nyusun satu daftar panjang yang isinya adalah 14 Nah, ini saya setting ketika videonya sudah muncul soal Bapak Ibu. Jadi muncul soal satu. Kalau siswanya ngeklik atau ngetap di HP, bakal muncul pertanyaan. AI adalah aku indah gitu. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu. Jadi kalau dipilih true misalnya, siapa tahu ada yang memang benar-benar nggak tahu ya, saking isengnya atau saking memang benar nggak taunya, dia pilih true misalnya. Kalau dipilih cek, nah jadi kalau bisa ngulang di sini biasanya ada retry Bapak Ibu, retry, diklik retry, jadi mereka bisa ngulang. Seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa yang saya setting untuk tidak bisa retry. Jadi kalau jawabannya false nggak bisa diklik, harus di continue Bapak Ibu. sifat-sifat kesadaran. Oke, itu yang pertama, cara eh, nambahin K5P yang kita buat di Lumi Bapak Ibu. Nah, untuk yang buat online seperti apa? Yang pakai yang dasarnya hitam tadi Bapak Ibu. Jadi sama seperti tadi. Nah, ini add activity. Lewat. Nah, ini add activity and resource. Kita tinggal cari yang H5P yang dasarnya hitam. Jadi kalau yang dasarnya hitam, nah, jadi deskripsi yang langsung muncul, titelnya nggak ada, di bawahnya nanti ada titelnya, deskripsinya tentang apa. Kita mau buat tentang apa. Nah, tadi ada video nggak ya, kok bisa itu ya? Di sini nggak ada. Mungkin kita coba pakai yang kok bisa tadi ya, kok bisa. Video yang, nah yang ini kayaknya menarik untuk para remaja yang generasi Z. Apakah terjadi saat jerawat dipencet? Mungkin yang seperti ini bisa kita jadikan. Sesuaikan dengan materi. Kalau saya nyambung ini Bapak Ibu. Oke. Yang saya perlukan adalah linknya Bapak Ibu. Nih. Saya perlukan linknya. Kita kembali ke moodle-nya tentang jerawat. Display. Saya klik. Kita akan buat interaktif Bapak, interaktif video. Jadi di sini sama seperti Lumi tampilannya, kita tinggal milih mau yang mana. Jadi semuanya sudah ada. Kalau interaktif video, kita tinggal klik interaktif video, maka akan muncul tampilannya.
Jadi apa yang akan terjadi jika jerawat dipencet? Jadi upload video, tinggal kita klik tambah plusnya, alamat YouTube-nya kita bisa copy paste. Otomatis ini harus kerja online ya Bapak Ibu. Kita tinggal tambahkan paste YouTube link or other video source. Jadi kalau Bapak Ibu punya video offline, biasanya agak berat dan lama karena biasanya file video pasti besar. Sarannya adalah upload ke YouTube, kemudian link YouTube-nya copy paste ke sini Bapak Ibu. Jadi kita tinggal copy paste, kita tinggal insert, kita tinggal add interaksi Bapak Ibu. Add interaksi. Oke, kita next, ikutin aja. Ini dikasih petunjuk kalau Bapak Ibu mau baca boleh sih sebenarnya. Jadi di sini bakal kita buat interaksinya. Misalnya play. Bayangin lagi ada perang, para prajurit di benteng pertempuran lagi berjuang lawan musuh yang nyoba nerobos masuk. Tapi tiba-tiba dari atas muncul raksasa misterius yang ngeruntuhin bentengnya. Prajurit panik, musuh nyerang dan kekacauan akhirnya terjadi. Dan iya, inilah yang terjadi di kulit ketika jerawat dipencet. Mungkin bahkan kalian juga pernah ngelakuinnya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi kalau kita lagi pencet jerawat? Oke. Saya belum punya pertanyaan Bapak Ibu. Ya, Kita tonton jadi dulu. karena yang ngeganggu wajah kita, sebenarnya jerawat itu adalah tanda kalau sistem imun lagi kerja melawan kuman infeksi kulit. Oke. Mungkin saya lebih suka menggunakan true and false ya Bapak Ibu. Karena pertanyaan sederhana paling enggak mereka memperhatikan nggak video di awal gitu. Alasan sederhana. Jadi fiturnya di sini di atas Bapak Ibu. Jadi ada label, ada teks, ada table. Untuk pertanyaannya yang di sini biasanya ada single choice set, ada multiple choice, ada true and false. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa coba nanti di Lumi juga sama tampilannya. Jadi kalau di sini kita pakai true and false. Tadi pause video ketika mau muncul pertanyaan kita centang pause videonya. Kemudian labelnya kita isi aja soal satu atau pertanyaan satu. Di titel juga sama isi aja soal satu. Satu. Jadi kemudian di questionnya tadi yang muncul di pertanyaan saya adalah jerawat, pernyataan nih Bapak Ibu, jerawat menunjukkan eh, aktivitas eh, imunitas dari tubuh kita. Nanti intro yang biologi yang lebih paham koreksi kalau salah ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini kan benar katanya tadi ya. Jadi itu menunjukkan ada aktivitas kekebalan dari tubuh kita. Jadi jawabannya true. Jawabannya true. Sampai di sana sebenarnya udah selesai Bapak Ibu. Cuman ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Seperti tadi, ini mau sekali coba atau bisa diulang oleh siswa. Jadi kalau mau dicoba sekali aja atau sekali coba, maka retry-nya dihilangkan. Dan yang kedua, solutionnya juga dihilangkan. Kalau nanti ditunjukin solusinya, siswanya jadi tahu jawabannya. Jadi itu udah kita hilangin. Lalu adaptivity-nya, ini yang biasanya membuat lebih interaktif. Apa yang terjadi kalau jawaban siswanya salah gitu ya? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan atau cuman memunculkan pesan Bapak Ibu. Kalau misalnya salah disuruh balik ke awal boleh juga. Jadi seek to tinggal Bapak Ibu tambahin 0 di sini. Jadi otomatis ketika siswa itu salah menjawab maka dia otomatis ngulang dari awal. Kalau saya karena sistem sekali coba saya biasanya nggak isi. Cuman di message-nya itu saya tambahin kata-kata yang sesuai dengan eh, apa ya yang terjadi saat ini. Misalnya kalau salah lengah celenge gitu misalnya. Dengan kata-kata seperti ini biasanya mereka lebih tertawa, lebih fresh. Jadi lebih tertarik untuk melanjutkan. Mungkin yang ditertariknya adalah pesan-pesan yang seperti ini Bapak Ibu. Atau mungkin di action on correct pesannya adalah suapiwi gitu misalnya.
Suapiwi. Itu misalnya. Jadi kalau sudah kita tinggal done aja. Jadi seperti apa tampilannya? Jadi kalau kita play, Masuk. kita langsung aja ke pertanyaannya. Jadi walaupun kelihatannya agak ganggu wajah kita, sebenarnya jerawat itu adalah tanda kalau sistem imun lagi kerja melawan kuman penginfeksi kulit. Nah, kan berhenti dia, langsung kita klik. Biasanya soalnya akan langsung muncul. Kalau di sini view-nya, kalau di save dulu Bapak Ibu nih, kita save aja dulu, save and display. Seperti ini, jadi nanti bisa diedit lagi. Kita play langsung pertanyaannya, Mungkin lagi langsung pertanyaannya. kita, sebenarnya jerawat itu adalah tanda kalau sistem imun lagi kerja melawan kuman penginfeksi kulit. Nah, muncul. Nah, tadi jerawat menunjukkan aktivitas imunitas dari tubuh kita. Jawabannya adalah, misalnya mereka jawab salah gitu ya, saking nggak taunya dan nggak memperhatikan video gitu misalnya. Kita cek, oh sayang, tulisannya nggak muncul Bapak Ibu. Saya nggak centang tadi kayaknya ya. Oke, di sini harusnya muncul tulisan lengah celenge gitu biasanya Bapak Ibu. Seperti Ibarat itu. benteng pertempuran para sel. Nah, di dalamnya para kuman. Seperti itu Pak Agus caranya untuk menginput H5P ke Moodle. Jadi ada dua cara, bisa ngerjain online, bisa ngerjain offline pakai Lumi. Kalau offline pakai Lumi. Nih. Kelemahannya kalau yang di sini file H5P yang Bapak Ibu kerjakan di Moodle, Bapak Ibu nggak punya soft copy-nya. Jadi nggak punya yang offline-nya. Tapi kalau Bapak Ibu kerja di Lumi, seperti ini jadinya. Saya punya simpanan filenya di sini. Seperti ini kan. Ini semua file-file Lumi Bapak Ibu. Seperti itu Pak Agus. Mudah-mudahan puas nih. Bagaimana Pak Agus? Masih on? Oke, Pak Agus kayaknya udah nggak on. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan oke. Ini ada pertanyaan nih. Sebenarnya dari Pak Gus Adi lagi nih kayaknya. Sekolah saya menggunakan aplikasi KBS karena belum punya server. Apakah bisa diintegrasikan H5P? Sebenarnya Dinas Provinsi dari dulu sepertinya ya, kalau nggak salah saya tangkap dulu, sudah punya bantuan untuk Moodle itu Pak Agus. Jadi ada melajah.id itu. Jadi sebenarnya tinggal Bapak akses ke melajah.id. Jadi Bapak Ibu bisa pakai Moodle di sana. Jadi sudah dibantu, servernya bisa di sana. Nah, untuk yang jelas ada yang gratis, ada yang berbayar kan gitu udah biasa itu ya. Yang gratis ada juga. Jadi silahkan dikontak admin dari melajah.id-nya. Oke, saya lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak Gede. Hmm, Bagaimana dengan sekolah yang tidak menggunakan Moodle atau LMS lain yang tidak bisa diintegrasikan dengan H5P? Ini sudah saya singgung juga tadi. Mungkin strateginya adalah jika tidak ada Moodle, otomatis diekspor jadi HTML, Pak Gede, kemudian di-share via WA ke siswa, atau mungkin kalau pakai handout yang bisa hanya beberapa aja, jadi kayak teka-teki silang, find the words, mencari kata, sama drag the words. Cuman beberapa aja jadi yang bisa digunakan. Kalau video interaktif pasti nggak bisa offline. Otomatis paling nggak share ke WA, kemudian mereka nonton videonya, kemudian hasilnya ditanya ke siswa secara manual. Kamu nilainya berapa? Kamu nilainya berapa? Mungkinkah keterampilan ini untuk persiapan penggunaan kelas virtual sebagai LMS? Sepengetahuan saya kelas virtual salah satunya adalah LMS Moodle itu sendiri, Bapak. Jadi kalau LMS kelas virtual yang lagi satu yang menggunakan virtual lab dan lain sebagainya, eh, mohon maaf saya belum tahu seperti apa eh, penggunaannya nanti. Yang jelas sudah ada juga. Apakah bisa diintegrasikan? Jujur saya belum nyoba, Pak. Jadi belum belum tahu. Saya sudah join juga tapi belum ngakses lebih jauh. Ya, kan? Mudah-mudahan membantu Pak Gede. Mohon aksamayang kalau kurang sesuai.
kurang sesuai harapan jawabannya. Oke, seperti ini kah Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ih, ternyata sudah setengah empat, harusnya saya minta, oh Pak Wayan angkat tangan lagi. Silakan Pak Wayan langsung. Izin Pak, ini mau tanya lagi terkait dengan Nih, uh, strategi silangnya. Setelah saya buat, kemudian coba saya bagikan, buka dengan nih, akun lain, itu munculnya. di share screen mungkin Pak Wayan, biar teman-teman lihat langsung. Oke, sebentar kalau gitu. Sudah kelihatan nih? Masih loading punya saya Pak. Oke. Coba di share ulang Bapak, belum kelihatan di punya saya. Oke, sebentar saya buka. Belum juga ya? Belum Bapak. Oke. Muncul cara menghilangkan show solutionnya itu yang bisa dilihat oleh pengguna lain gitu sebagai Oh, Pak. menonaktifkan itu yang saya tidak temukan caranya. Karena Eh, saya biar tidak biar tidak terlihat oleh temannya atau gimana Pak? biar tidak dilihat oleh yang akan diberikan tugas. Kisi-kisinya itu loh. Malahan ketika klik show solution. Oh, so solutionnya itu muncul. Oh ya, saya tunjukkan Ah, Bapak. ah, Mau share screen lagi. coba. Di behavior settingnya itu Bapak sih sebenarnya diatur dia. Saya tunjukkan lagi sekali. Oke. Nah, niki TTS-nya ya Bapak. Nah, Oke. kalau di sini kita coba otomatis solusinya itu muncul biasanya. Kalau di sini misalnya Adi gitu ya. Nah, Ketika ini yang siswanya nomor mau dua, ngumpul, yang warna hijau nomor dua ini, show solution. Ketika saya share ke ya. akun lain, itu bisa kelihatan. Oke, ini biar hilang Bapak maksudnya ya. Yang ini show solutionnya biar nggak Nih, dilihat kalau ini di share ke siswa kan siswa udah bisa melihat jawabannya itu. bisa diatur di sini Bapak di behavior setting Bapak. Di Behavior. behavior settingnya itu retry sama solutionnya dihilangkan centangnya Bapak. Oke, oke. Nah, jadi kalau kita lihat lagi sekarang, jadi hilang dia, tinggal ada kata cek aja Bapak. Iya, betul. Nggih. Nih, seperti ini kah Bapak? Nggih, matur semua, Pak. Ini mewali Bapak. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini Bapak Ibu sudah pada praktek, eh, jadi harus ada yang presentasi ya Bapak Ibu ya. Ada mungkin satu atau dua yang mau menunjukkan hasil karyanya hari ini. Mungkin yang sederhana aja, tidak usah yang rumit-rumit dulu. Bapak Ibu silahkan. Tapi kalau ada yang masih ingin nanya, boleh juga. Mudah-mudahan bisa membantu.
Teman-teman yang dari apa aja nih ya, lihat lagi dulu. Teman-teman yang dari agama Hindu mungkin ada yang mau share hasil H5P-nya. Oh, Swastiastu, Kak. Nih, Swastiastu Pak Wayan Juni. Tiang mau tanya nih, Ki, Pak. Nih, oh nih, durus-durus. eh Tadi Tiang sempat coba bikin yang apa menemukan kata itu. Find the Nah, word-nya nih. terus Tiang apa namanya ubah dia jadi HTML. Terus saya share ke apa namanya ke HP. Terus Hmm. setelah saya buka kelihatan cuman sebelah, Pak. Jadi misalnya katanya itu irama gitu, iram A-nya itu di samping gitu. Nggak Oh, find the full word dia ya, Pak. Ya, iya ya. itu. Mungkin Kan kita mau nge-share-nya nanti ke siswa kan, eh, mungkin jarang yang bawa laptop. Kalau di laptop dia mau full gitu. nih. Ya. Betul, Bapak. Jadi itu salah satu kelemahan fitur Find the Words-nya di H5P. Eh, Kalau dia share atau dibuka di HP, maka hal pertama yang bisa dilakukan pastikan dibuka di Chrome dulu, Bapak. Kalau sudah di Chrome tetap sama, maka eh, apa namanya diubah settingnya menjadi desktop view. Bisa nggak saya nunjukin di sini ya? Saya belum install gini nih. Eh, Aduh, nggak isi ternyata benar. Oh, berarti kayak di HP itu minta siswanya ubah jadi desktop view gitu, Kak. Desktop view. Kalau Oh. buka Chrome kan Bapak bisa lihat titik tiga di bagian pojok kanan atas biasanya nggih. Pojok kanan atas. Kemudian misalnya buka tentang apa ya? Misalnya alamat web apa aja, titik pojok kanan atas itu ada, kalau di saya kelihatannya desktop site, Bapak. Jadi kalau dipilih desktop site-nya biasanya seperti tampilan desktop, biasanya mau full kelihatan. Kenten Pak Wayan Juni. Terus eh, solusi yang berikutnya adalah seperti yang tadi, karena belum pernah saya coba. Jadi ketika Bapak ekspor dia, saya share screen lagi sekali ya Bapak nih. Share screen. Nah, ketika ketika Bapak ekspor, mungkin bisa dicoba yang ini. Siapa tahu Bapak yang menemukan gitu. Diekspor. Nah, ini SCOM package-nya coba dikompres dia. Misalnya dijadiin eh, 70 atau mungkin pakai yang Niki One HTML. Jujur saya belum pernah nyobanya sih Bapak. Jadi biasanya ini lebih ringkas dia dan lebih ringan. Jadi mau apa enggak ke kompres dia Find the Word-nya. Jujur saya belum pernah nyoba. Saya hanya coba di all-in-one HTML ini aja. Tapi ketika saya coba suruh nyoba jadi desktop view itu atau desktop site itu biasanya mau dia Bapak. Baik di iPhone ataupun di Android. Seperti ini Kak. Mudah-mudahan membantu. Yang lagi satu tadi pertanyaannya apa ya Pak? Oh, ya, nah. Satu pertanyaan aja tadi ya. Nggih. Satu, Pak, satu. Satu Eh aja. Oh, gitu. tapi oh Tiang coba dulu nih, Pak. Ini. Mungkin langsung di share coba Pak hasil karyanya seperti apa sudah dibuat share screen. Makin dulu. Nih, udah dapat Belum. izin ya untuk share screen-nya.
Bentar ya Bapak Ibu yang mau share hasil karyanya. Pak Wayan bisa share atau mungkin yang lain teman-teman? Di disable Pak, sama hostnya. Oh, disable oh ya. Ya. Artinya cuman yang co-host sama host saja yang bisa share screen. Nggih. Mm-mm. Iya. Terima kasih Pak Wayan. Wenten pertanyaan Oh, malah nggih, oh teman-teman. ya Pak, saya sudah coba di site site apa namanya desktop tuh. Mungkin HP Mm-mm. saya ini yang memang bermasalah Pak. Pas milih katanya itu nggak mau ada bulatan hijau itu Pak. Misalnya saya klik titik gitu tuh, terus dia nggak mau gini jawaban. Eh, Biasanya gini juga ada Pak dia. Ketik huruf di ujung awal dan di ujung akhirnya. Biasanya Oh, mah udah. izin dulu Pak Adi. Oh, oh Nggih, gitu. durus-durus. Untuk Pak Juni sudah kami jadikan co-host. Silakan untuk share screen ya, Pak Juni Antara. Oh, nggih, suk semua Bapak. Iya, terima kasih Pak. Coba di share screen Pak. Hmm, mana ya? Ampun Pak, Nggih, sampun. Coba dibuka. Niki Pak. Kelihatan Pak? Eh, Belum? Ya, masih Explorer aja kelihatan Bapak. Oh, Mungkin entire screen aja di share screen Pak. Jangan di file Explorer aja. Atau di share screen ulang coba. Pilih. Kan pasti udah kebuka. Biasanya temukan kata di browser dia kebuka biasanya. oh gitu. Ya, ya, ya. Hmm, hmm. Nih, nah, ini sudah kelihatan Bapak. Ya, ini Pak. Temukan berbagai kata yang berhubungan dengan materi, unsur-unsur, dan prinsip-prinsip seni rupa. Kalau di Hmm. laptop tidak ada masalah biasanya. Kalau di HP, Ya. membuat seperti yang Pak Wayan Juni tadi coba, Hmm, memang ada kendala ketika dia terpotong setengah. hmm. Nah, di titik tiga di kalau di HP kan ada titik tiga di sini biasanya. Nah, di Ya, sana ada desktop site gitu kalau nggak salah. Enten, enten Pak Wayan, hmm. terima kasih. Ya. Makasih Pak. Saya foto dulu Pak. Nih, suk semua. Izin stop sharing Pak. Ini. Hmm. Enten ya Bapak Ibu, kita kan malih. Sampun Bapak, sampun jelas. Kalau tiang pribadi sampun. Nih, yang terakhir Bapak Niki sedikit advance, jadi perlu juga tiang sampaikan membuat apa namanya. Saya langsung tunjukin nih Bapak Ibu. Semoga sampun terlihat Niki. Salah satu fitur H5P yang memang memerlukan waktu lama untuk membuatnya, tapi ketika sudah selesai akan sangat bermanfaat sebagai arsip Bapak Ibu di dunia digital, yaitu membuat book interaktif Bapak Ibu. Nah, Niki book interaktif ada di bagian bawah-bawahnya biasanya. Oke, mana dia nih? Jadi mana interaktif book? Oke, ini interaktif book Bapak Ibu. Sebenarnya interaktif book ini adalah gabungan dari berbagai H5P Bapak Ibu. Jadi penggabungan konten-konten bisa kontennya kalau klik di sini ada coordination, ada audio, ada fill in the blank, ada dialog card. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menguasai beberapa aja digabungkan maka Bapak Ibu sudah bisa membuat eh, interaktif book menggunakan H5P Bapak Ibu. Misalnya kalau membuat teks, jadi Bapak Ibu yang jelas sudah siapkan paragrafnya, sudah siapkan kalimatnya, Bapak Ibu tinggal copy paste ke sini aja. Jadi teksnya ini tinggal di copy paste.
Judulnya tinggal dikasih judulnya tentang apa. Kalau di biologi misalnya kayak tadi klasifikasi makhluk hidup, Bapak Ibu tinggal pilih teks, kemudian judulnya tinggal dibuat di sini semuanya dan di copy paste. Salah satu interaktif book yang masih saya buat itu yang seperti ini Bapak Ibu. Saya tunjukkan langsung. Eh, Sederhana sih, ada materi, ada soal, ada materi, ada soal. Seperti itu. Mana dia ya? Siapa tahu nanti ada Bapak Ibu yang bisa mengembangkan sampai sejauh itu luar biasa. Apa ya? Istilahnya investasi ya Bapak Ibu ya. Ini makhluk hidup dan DNA. Karena file ini cukup besar, sepertinya loadingnya agak lama Bapak Ibu. Jadi di sini ada video, ada gambar, ada video interaktif juga sebenarnya. Nanti dia loading ya. Jadi ada beberapa subbab yang sudah saya buat di sini, ada baru baru 8 aja Bapak Ibu. Jadi baru 8. Kemudian kalau klik view-nya seperti inilah tampilannya. Nah, jadi kalau mau read, jadi seperti ini Ki dia. Jadi ada materi dulu. Jadi tujuannya apa? Nah, di sini materinya juga ada apa ringkasan poin-poin yang ada di interaktif booknya. Jadi seperti ini Ki. Kemudian setelah siswanya membaca, biasanya yang siapkan soal, Kenten. Nah, ini masih masih materi. Nah, ini udah ada soal. Jadi di sini pakai kuis true false saya gitu. Jadi di sini investasi yang sangat bagus banget sih sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa buat interaktif book. Atau mungkin ada yang punya kreativitas tinggi bisa buat game, tapi gamenya berupa game game map namanya Bapak Ibu. Game mapnya itu seperti ini Ki. Yang mana tah ya? Kok saya lupa ya. Game map. Oke, ini game mapnya tentang TPA dan TPST di Bali. Saya masih punya waktu lagi 2 menit, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa saya tunjukkan. Ini dia, udah kebuka. Seperti ini, Ki, Bapak Ibu, game mapnya itu. Jadi biar kayak game. Jadi kalau klik yang di sini stake one. Jadi apa yang ada di stake one-nya? Ini kayaknya video, Pak Ibu. Kayak ada video di sini. Dia ada materi berupa video. Jadi ada pertanyaan langsung kalau nggak salah di sini. Jadi di sini langsung saya majukan aja. Nah, ini ada muncul soal. Jadi langsung ada nilai juga di sini Bapak Ibu. Jadi kalau yang satu-satu tadi kayak ini memang langsung kelihatan nilainya bisa kita tanya manual. Tapi kalau pakai yang ini sepertinya agak susah ketika nanya nilainya. Tapi tetap sih bisa totalnya berapa bintang ada gitu. Harus dihitung ulang jadi nilainya Bapak. Jadi kalau udah clear dia stake ini bakal ada tanda hijau kalau nggak salah. Jadi lanjut stake 2, stake 3 dan seterusnya sampai stake yang terakhir, final stake. Itu yang pernah tiang buat Bapak Ibu. Nah, seperti Nike berbagi praktik tiang tentang H5P menggunakan Lumi. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan bermanfaat Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silakan dados WA tiang, ring nomor yang tadi mudah-mudahan sudah tersimpan. Jika tidak mungkin bisa nanya ke panitianya Bapak Ibu.
Nih, Nika, jika ada kesalahan kata, kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, Tiang mohon maaf Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya sama-sama belajar, kita bisa menyiapkan eh, materi yang sesuai dengan generasi berikutnya, Bapak Ibu. Terima kasih. Tiang tutup dengan Pramo Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Tiang akan kembali. Om Santi, 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 Om. Om Santi Santi Nah, Santi. mohon izin Bapak Ibu peserta dan Bapak pengajar ya Pak Adis Karyawan. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan kepada kami terkait tentang H5P. Ya, jadi kami harapkan nanti Bapak Ibu menyimak dengan baik dan diharapkan juga bisa membuat buku interaktif atau H5P atau media pembelajaran interaktif seperti yang dipaparkan tadi oleh Pak Adi Sukaryawan. Ya. Pak Adi, jika ada kegiatan yang lain, kami persilakan untuk menekan room dan kami ucapkan terima kasih Pak Adi atas waktunya dan paparan yang telah diberikan pada kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Tiang mohon izin pamit Bapak Ibu. Silahkan berkarya Bapak Ibu. Ngiring sama-sama berkarya. Oke, terima kasih. Tiang Lip, mohon izin Lip. Iya, sukses. Ya. Mohon izin Bapak Ibu jangan dulu live ya dari room. Mungkin ada informasi yang kami sampaikan terkait tentang nanti penilaian media pembelajaran. Ya, ini adalah beberapa kriteria penilaian Bapak Ibu. Mohon izin untuk share screen. Ya, sebelum kami menerangkan terkait tentang kriteria penilaian, bagaimana pendapat Ibu tadi terkait Bapak Ibu terkait tentang materi H5P? Apa dirasa bisa mengikuti Bapak Ibu? Sangat bisa, Bapak. Bisa, Pak. Oh ya, yang Bisa, penting Pak, bisa. saya yakin sudah bisa. Ya. Yang pertama, info yang kemarin kami kan diharapkan Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran terlebih dahulu. Ya, karena di penilaian itu pada poin 4, poin 4-nya, ada poin 4 di sini ada originalitas. Jadi media pendukung berupa audio, video, animasi ada karya sendiri. Jadi di sini poinnya 20, Bapak Ibu. Untuk poin 20, jadi kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa untuk membuat videonya. Tapi setelah kami mungkin ada kendala dalam pembuatan video, menurut peralatan. Jadi untuk videonya nanti bisa diambil di YouTube Bapak Ibu. Jadi kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa membuat media pembelajaran menggunakan H5P. Dirasa bisa Bapak Ibu? Nanti untuk sumber atau bahannya tutorialnya akan kami bagikan di kelas virtual, di materi. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Bisa untuk sampai di H5P? Bisa, Pak. Oh, yang penting harus yakin bisa Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu silakan kerja tim ya. Atau enggak nanti kalau ada guru di satu sekolah Bapak Ibu yang memahami H5P, silakan untuk kombelnya tentang materi H5P. Jadi Bapak Ibu juga mengerti terkait tentang H5P. Jadi nanti yang pertama untuk bisa untuk nilai media Bapak Ibu dinilai adalah ada konten atau kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan kelengkapan media. Jadi menu fitur-fiturnya nanti ada petunjuk penggunaan dan identitas pengembang, tujuan pembelajaran, peta materi, ada pertanyaan, pemantik, ada berpikir kritis sebelum Bapak Ibu memberikan materi ke siswanya. Jadi ada paparan materi, selanjutnya kelengkapan rangkuman materi, terakhir ada kuis evaluasi, kuis dan proses pembelajaran yang sesuai dengan materi. Ada glosarium atau sumber literatur. Poin yang kedua akan nilai tampilan dan desain. Itu poinnya bobotnya 20%. Jadi desain yang menarik dan sesuai topik atau materi.
Selanjutnya audio yang jelas dan gambar atau video atau animasi dan efek visual yang sesuai. Lalu yang ketiga, kemudahan penggunaan dan interaktivitas. Jadi navigasi yang mudah, jadi tombol-tombol yang ada di media Bapak Ibu atau di H5P itu berfungsi semua dan mudah untuk ditemukan atau digunakan. Yang kedua, sistem yang responsif, umpan balik yang memotivasi siswa. Jadi kami berikan salah satu contoh Bapak Ibu ya untuk H5P ya, supaya nanti ada bayangan juga Bapak Ibu dalam untuk memproduksi H5P. Ya. Ya, di sini untuk yang pertama contoh dari H5P. Mungkin untuk menu-menunya Bapak Ibu bisa letakkan dan disebar atau di sebelah kirinya. Jadi nanti untuk siswanya bisa dia mencari atau memilih menunya atau mudah ditemukan untuk fitur-fiturnya tersebut. Yang pertama nanti kami harapkan Bapak Ibu ada petunjuk penggunaan atau identitas pengembang. Jadi agar siswa tersebut lebih mudah menggunakan, Bapak Ibu silakan isi untuk petunjuk penggunaannya. Selanjutnya nanti ada menu untuk tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran ada peta materi atau selanjutnya ada pertanyaan pemantik atau berupa game pembuka. Misalnya sebelum Bapak Ibu mulai pembelajaran, silakan Bapak Ibu ada game terlebih dahulu. Coba game pembukanya. Karena tadi Bapak Ibu juga sudah diajarkan dalam pembuatan kuis yang bervariatif di H5P atau Lumi. Jadi nanti Bapak Ibu ini untuk konsentrasi siswa ya, fokusnya apakah konsentrasi siswa itu masih konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran. Misalnya diklik salah satu tanda tanya. Tadi Tut Huri Handayani. Jadi yang dimana yang pasangan berarti salah. Nanti Bapak Ibu silakan diingat kembali posisi yang mana. Coba yang di tanda tanya masih. Yang di sebelah. Dan masih di kuisnya ini. Sampai temukan hasil yang sama ya untuk logonya. Ya. Berarti yang di atas ya. Ya, berarti ini untuk mengingat atau untuk mengetahui apakah siswa tersebut masih konsentrasi belum untuk mengikuti proses pembelajaran Bapak Ibu. Setelah itu kita coba untuk pengenalan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan untuk indikator atau capaiannya apa sebelum lanjut ke materi kita kenalan dulu untuk materinya, pengenalan untuk materinya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah itu ada materi. Ya. Ini untuk materinya. Setelah itu ada video interaktif. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuat video interaktif, silakan untuk dibuatkan videonya durasi 2 menit atau 3 menit. Ya. Nanti Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nanti tiap Berjumpa beberapa lagi detik dengan ada saya, pertanyaan yang Asyik muncul. Yusmana, Jadi di channel siswanya Aspak dia pasti akan mengikuti sampai Kata selesai. Store. Nah, ada Lalu pertanyaan kita ke Microsoft dan Store. hasil dari pertanyaan Nanti tersebut. tinggal ketikkan saja kata kuncinya, namanya adalah Lumi. Ya, contoh saya akan mengetik di sini ya. Nah, enter, lalu nanti ada aplikasi Ya, nanti ada pemahaman awal. Ya, silakan diklik untuk pemahaman awalnya. yang muncul. Nah, seperti ini. Sama yang dijelaskan tadi, Anda tinggal bisa klik saja dipilih install pemahaman langsung, ya. awal, nanti akan Install muncul langsung. Atau pertanyaan. Ya. Ini mungkin tadinya nanti sebelum Bapak Ibu juga saya untuk menginstal Interactive Books ini ada kata kuncinya get. untuk video Nah, karena saya interaktifnya nanti bisa dibuat secara mandiri untuk videonya, atau bisa mengambil sumber dari YouTube. Yang penting nanti Bapak Ibu isi sumbernya boleh di mana untuk referensinya tersebut. Lainnya untuk tugas, jadi nanti di akhir kegiatan pasti Bapak Ibu ada evaluasi atau post-testnya. Sejauh mana siswa tersebut memahami materi yang Bapak Ibu berikan.
Nah, itu ada refleksi. Nanti untuk refleksinya bisa teka-teki silang. Nanti yang penting nanti Bapak Ibu lebih menarik untuk refleksi atau kegiatan kuisnya itu. Ya. Selanjutnya untuk tutorial. Ya. Jika ini berupa pelajaran TIK ya seandainya, tapi sini nggak ada yang TIK. Jika ada penggunaan aplikasi, bisa Bapak Ibu isi tutorialnya. Tapi kalau cuma video pembelajaran, silakan nanti diisi di video interaktifnya untuk fitur-fitur menunya. Gimana Bapak Ibu untuk yang penggunaan konten digital, pembuatan media interaktif atau book interaktif menggunakan Lumi, rasanya bisa untuk membuat? Mohon izin bertanya, Pak. Iya Pak. Eh, untuk tugasnya itu, saya mau konfirmasi nih, biar clear. Ya, Kemarin kan satu tugas video pembelajaran. Berarti nambah dengan ini gitu, Pak, ya? Atau satu ini, di dalamnya ada video begitu? ya. Ini Pak. Pertama kan kita buat video pembelajaran interaktif. Ya, karena mungkin ada materi yang sulit dalam pembuatan video karena mungkin durasinya. Jadi untuk video interaktifnya itu, kita pembuatan video, Bapak Ibu bisa untuk membuatkan video atau hasilnya. Tapi untuk video interaktif juga bisa diambil dari YouTube. Jadi intinya kami di sini Bapak Ibu bisa membuat media pembelajaran. Un- Karena di media pembelajaran pasti ada video interaktif atau video ya untuk bahan untuk pembelajaran lebih mudah biar ada gambaran untuk siswanya. Jadi karena di situ kita ada bobot untuk videonya Bapak untuk originalitasnya. Jadi kalau hasil videonya Bapak Ibu buat sendiri, jadi bobotnya 20. Tapi kalau mengambil dari sumber yang lain mungkin dikurangi bobotnya atau 5. Jadi yang pertama kita rencananya buat bertahap dulu. Bapak Ibu membuat video interaktif yang pertama. Nah, itu lanjut untuk yang bisa melanjutkan bisa membuatkan untuk buku interaktif atau media pembelajaran menggunakan H5P. Ya. Tapi dirasa biar kita sama-sama bisa membuat media pembelajaran atau menggunakan H5P nantinya. Dan di sana ada kuis atau latihan soal yang bervariasi juga bisa diakses di H5P. Jadi kami harapkan untuk videonya itu bebas ya. Bapak Ibu bisa buat sendiri dan bisa mengambil sumbernya di YouTube. Jadi kami minta di hasil akhirnya itu berupa media pembelajaran H5P. Karena ini di sini untuk buat penilaian ya supaya media atau hasil karya Bapak Ibu bisa dinilai. Karena di sini kita ada 4 kriteria. Ada yang konten atau kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan kelengkapan media. Setelah itu ada tampilan dan desain. Kalau tampilan dan desain otomatis Bapak Ibu harus membuat tampilan medianya. Kalau membuat video pembelajaran berarti dia tidak masuk tampilan dan desainnya nanti. Jadi di sini kami harapkan nanti untuk Bapak Ibu bisa untuk membuat media pembelajaran interaktif atau book interaktif menggunakan H5P. Jadi untuk video pendukungnya atau fitur-fitur yang ada atau bahan yang ada di media tersebut terkait tentang video nanti Bapak Ibu bisa mencari di sumbernya, di sumber berupa YouTube atau membuat secara mandiri untuk video pembelajarannya. Tapi nanti bisa divariasikan di video Bapak Ibu bisa diisi pertanyaan sesuai tadi yang diajarkan oleh pengajar. Biasanya ada detik yang ke-60 atau menit ke-1 ada pertanyaan yang muncul, nanti siswanya bisa menjawab. Jadi otomatis siswanya itu tertarik dia untuk menonton video Bapak Ibu. Demikian. Apa yang ada yang kurang jelas lagi Bapak? Mohon izin, Pak. Ya. Dari yang Bapak sampaikan barusan dan disampaikan panitia kemarin, di sini saya merasa ada tumpang tindih, Pak. Ya. Tumpang tindihnya begini, kemarin disampaikan membuat video pembelajaran sebagai tugas akhir. Kemudian barusan ada tampilan lagi tambahan penilaian seperti yang Bapak tampilkan, oleh panitia tampilkan.
Dan juga mohon maaf juga nih Bapak, tadi pemateri juga menyampaikan untuk video yang di dalamnya isi apa namanya isi pertanyaan biar siswanya nonton full gitu. Itu kalau tidak salah saya dengar beliau menyampaikan ini memang ini agak berat begitu Bapaknya bilang. Jadi kita buat yang sederhana aja dulu. Ya, Disarankan ya, buat teka-teki, find word. ya, Nah, jadi kalau seandainya ditambahkan lagi untuk tugas akhirnya Bapak, ya, eh, menurut saya pribadi nih, saya tidak mengajak peserta lain. Menurut saya pribadi ya, itu terlalu besar bobotnya. Kalau saya sudah punya ide, apalagi kemarin ada dapat materi penggunaan CapCut, audio, video itu sudah, saya sudah dari materi yang sudah diberikan, saya sudah merancang apa yang akan saya buat gitu. ya, Dari materi yang diberikan, dari pengetahuan yang diberikan oleh para pengajar, saya sudah bisa memiliki gambaran tentang media video pembelajaran yang akan diberikan sesuai dengan kreativitas dari saya. Nah, kalau seandainya ditambahkan dengan yang tadi itu, ini kan baru jadinya muncul karena ya, kemarin kalau saya tidak salah dengar Panca yang menyampaikan video. Ya, kemarin sih, ditambahkan dengan yang Lumi kalau bisa, begitu kemarin ya, informasinya Bapak. ya Pak. Mungkin kalau salah tolong dikoreksi Bapak. Kalau yang kemarin sih kita sampaikan, yang pertama kita cukup sampai video karena waktunya juga yang terbatas. Hmm. Ya, karena nanti kita untuk tambahan yang videonya itu, kita di Luminya kita berikan kelonggaran Bapak. Videonya itu tidak mesti Bapak buat. Bisa cari di sumber yang lain. Ya, itu kemudahan dari kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu buat video, cukup buat yang media pembelajaran menggunakan Lumi. Untuk sumber videonya Bapak Ibu bisa ambil dari channel YouTube atau bahan yang lain. Itu sih kita sudah memberikan kelonggaran untuk pembuatan videonya. Gimana Bapak? Kira-kira untuk peserta yang lain? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, Pak, saya izin bertanya. Jadinya yang kita buat Nike media pembelajaran atau videonya Pak, izin. supaya Ya, lebih jelas. ya. Untuk yang pertama, yang rencana kan kita buat yang media pembelajaran interaktif. Yang kemarin, maaf, saya koreksi dulu. Untuk yang kemarin, kita buat dulu yang pertama video interaktif. Ada video pembelajaran. Karena mengingat waktu juga. Setelah itu, karena ada juga beberapa masukan dari kami. Jadi, kita untuk menambahkan sumber belajarnya, kita minta untuk membuat media pembelajaran. Tapi untuk videonya, Bapak Ibu tidak mesti membuat videonya yang real. Tapi bisa juga membuat video yang sesuai dengan karya Ibu sendiri. Jadi cuma itu kita memberikan kemudahan videonya tidak Bapak Ibu tidak mesti membuat video, tapi Bapak Ibu bisa langsung membuat media pembelajaran menggunakan H5P. Untuk sumber videonya bisa ambil di YouTube. Eh, Selamat sore Bapak. Ya, sore Pak. Berarti dari tadi saya menyimak banyak juga teman-teman yang masih bingung dan rancu nih. Ya, Mengingat kita dari kemarin juga kita kan dibagi menjadi dua kelompok Bapak. Yang pertama ya, kita dibagi menjadi kelompok video dan audio. Berarti ini ya, kita cancel begitu. Jadi kita nggak perlu ya, jadi membuat yang audio, yang video, membuat video nggak perlu gitu. Jadi ya, yang Pak. barunya adalah kita membuat media pembelajaran dengan pendekatan aplikasi H5P, Ya, dan juga di dalamnya berisi video yang boleh kita copyright punya orang ataupun kita memakai ya, media punya orang entah dari channel YouTube yang lainnya ataupun kita buat sendiri begitu kan ya, Bapak kan? ya, benar Bapak. Berarti Rencananya kita yang pertama gini Pak ya. Yang pertama kita bagi kelompok. Bapak Ibu kelompok simulasi, animasi, audio dan video. Jadi kami harapkan setelah Bapak Ibu ikut pelatihan, kan Anda dapat ilmu khusus untuk yang simulasi, animasi. Nanti ketika Bapak Ibu berada di sekolah atau berkumpul dengan peserta yang lain satu sekolah, nanti Bapak Ibu bisa saling berbagi. Apa yang ilmu simulasi silakan diimbaskan ke yang animasi, dikasih tahu teman yang lain. Itu sih dari inti kami Pak. Kenapa baik. Bapak Ibu dibagi terlebih dahulu? Kalau kami bagikan semuanya simulasi, animasi, kayaknya nanti mungkin ada yang kurang fokus nanti Bapak ya. Ya, jadi Betul. jadi hasil akhirnya jadi kita membuat media pembelajaran dengan pendekatan aplikasi H5P. Ya, H5P. Jadi, Tapi jadi bukan video lagi, bukan audio lagi gitu ya, terbagi bukan menjadi ya.
Tapi di H5P nanti Bapak Ibu bisa import untuk audionya juga bisa. Ya, itu kan Tambahan kreativitas di elemennya. masing-masing guru Ya. untuk menampilkan entah Ya. audio, entah video yang jelas kita pakai aplikasi H5P begitu ya Pak ya. Ya, benar Pak. Ada rasanya yang keberatan untuk H5P? Tapi Izin Pak bertanya lagi satu Pak. ya, Kalau keberatan sih tidak, karena saya sebagai peserta jadi harus ikut apa yang menjadi keinginan panitia begitu. ya. Cuma begini Bapak, di timeline penilaiannya itu ada keorisinalan dari video. Sementara tadi ada kelonggaran video boleh diambil dari YouTube atau dari tempat lain. Di sana berarti kan sudah secara tidak langsung mengurangi poin itu Pak. Gimana itu kok Ya bisa Ibu. tumpang Ya tindih? Pak. Jadi kami karena ini poin originalitas, jadi apa yang karya Bapak Ibu, misalnya pengen poin yang lebih tinggi, jadi silakan untuk buat videonya secara karya sendiri. Jadi ada semangat Bapak Ibu untuk menambah poin di originalitasnya. Itu sih kami intinya. Kalau cuma mengambil dari sumber yang lain mungkin ada poin 5 atau 8 menurut kreasinya nanti. Tapi kalau hasil karya sendiri Bapak Ibu, kami kasih poin 20. Ini khusus yang bagi yang benar semangat untuk membuat media, yang membuat video pembelajarannya secara hasil karya sendiri. Di sana kami kasih poin plusnya Pak. Oke, lagi satu Pak. Ya, Terkait siap, Pak. dengan ini, kemarin dari video pembelajaran itu durasi untuk pengumpulannya tengahnya kalau nggak salah tanggal 20 Mei. Ya, Apakah tengah waktunya masih sama nih Pak? ya Pak. Dengan Oh, ya. kompleksitas tugasnya yang cukup banyak ini, apakah sama durasi waktu pengumpulannya? Iya Bapak, untuk durasinya kita tetap sama tanggal 20 Bapak, untuk durasi pengumpulannya. Jadi kami harapkan sih nanti Bapak Ibu di libur Galungan Kuningan ya sebelum hari setelah Galungan kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat kan udah mulai dia penampan Kuningan. Di sela-sela hari Senin sampai Kamis, kalau bisa sih Bapak Ibu bisa kumpul dulu kerja tim di sekolahnya. Ya untuk di surat kita sudah cantumkan sampai tanggal 20 Mei 2025. Ya, ini yang alternatif yang pertama Bapak. Tapi kami tadi juga sudah sempat nego juga. Ada dari atasan untuk media pembelajaran selain H5P, Bapak Ibu bisa menggunakan Canva untuk media pembelajarannya. Yang setuju kalau Canva. Ya, jadi karena mungkin terasa berat dan waktunya nggak cukup, tapi bagi yang sudah mahir atau terbiasa menggunakan H5P silakan, atau mau berbagi ilmu dengan guru yang lain silakan. Jadi di sini kami mohon untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi terkait tentang pengembangan kontennya. Tapi kalau bisa nanti yang menggunakan Canva, yang sudah mahir Canva silakan untuk menggunakan Canva. Nanti untuk pengiriman medianya berupa link Canva dia bisa juga. Ya gimana Pak? Kalau yang H5P sama Canva biasanya kesulitan yang mana? Jadi Dengan senang hati saya menerima yang Canva nih Bapak. Karena menurut saya lebih gampang menggunakan Canva. Karena Betul, saya setuju juga tuh H5P-nya Pak. ini baru saya belajar hari ini. Kalau untuk yang sederhana sih sudah bisa digunakan buat TTS, membuat penjualnya itu udah bisa. Udah bisa ya. Jadi kalau ada dua opsi untuk penilaiannya itu saya sangat setuju sekali Bapak. Ada Ya, Canva, ada kalau untuk H5P. seragamannya Bapak mending kalau Canva Canva aja, kalau H5P H5P aja. Karena Iya, mengingat H5P di sini di dalamnya juga banyak multimedia Pak. Ada mungkin audio, video, itu kan kreativitas guru masing-masing nih. Ya mungkin kalau punya videografer untuk syuting di dalam rumahnya. Tapi kalau yang tidak, bagi-bagi kami kan terhalang juga beberapa hari raya Pak. Ya, jadi kami sini bebaskan Bapak Ibu ya, yang menggunakan H5P silakan, untuk Canva silakan. Tapi yang kami berharap sih bisa menggunakan H5P. Ya, jadi ada dua pilihan Canva dan H5P. Ini sudah disetujui oleh atasan kami juga. Oke Pak, siap Pak. Ya, ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ya, Sampun Bapak, sampun cukup. Matur kita semua boleh untuk membuat informasinya. satu media pembelajaran, tapi di dalamnya sudah termasuk berisi H5P. Izin pertanyaan dari Bu Dwi Rismayanti ya. Ya, bisa Ibu yang boleh satu media pembelajaran di dalamnya bisa menggunakan berisi H5P. Untuk yang kuis atau tugas bisa menggunakan selain H5P ada Woodwall ya kayaknya. Itu bisa digunakan.
Untuk materi apakah masih sama seperti yang dibagikan kemarin? Hanya ngambil satu topik sehingga tidak berat. Ya, untuk materi tetap sama Pak. Ibu mengambil satu topik. Ya, untuk Lumi ini dikumpul masing-masing ya, Pak Ibu. Tapi nanti bisa dikerjakan untuk bertim. Bisa saling bertanya jika ada kendala, bisa tanya ke timnya atau gurunya yang lebih mengerti. Izin bertanya, apakah aplikasi Lumi ada versi-versinya ya? Karena setelah saya install, Lumi tidak ada pilihan. Ya, nanti untuk yang versinya atau tutorialnya akan kami kirimkan Pak ya. Nanti kami carikan untuk bahannya, untuk pembuatan mungkin teka-teki silang atau materi yang mana pembuatan kuis nanti akan kami bagikan. Tanpa masih saya pakai. Ya. Ya. Yang Ibu Ana Mardiana yang ada resign. Ya Pak, izin Pak. Ya, Ibu. Saya sedikit bingung dengan Ya. tugas-tugas yang diberikan karena mulai dari awal kita mengikuti pelatihan ini selalu berubah-berubah gitu Pak. Jadi kenapa dari awal itu tidak apa namanya di pack dulu gitu sebenarnya arahnya kita ini akan kemana gitu? Apa sebenarnya yang produk yang harus kita selesaikan seperti itu? Karena dari awal kita mengikuti pelatihan kok selalu beda-beda tiap harinya tugas yang ini, setelah itu besoknya tugasnya berbeda lagi. Seperti Ya. itu Pak ya. Dan Ya. yang kedua mengenai H5P, saya rasa untuk Google Site pun lebih efektif saya rasa dibandingkan dengan H5P karena mungkin saya sendiri belum menggunakan H5P karena saya pernah mencoba Google Site, jadi di sana itu kan bisa menghubungkan dengan beberapa game juga, bisa memasukkan beberapa materi video pun juga bisa di sana dibandingkan dengan H5P seperti itu. Kalau kita hanya menekankan pada H5P saja, itu saya rasa kita tidak bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita gitu Pak. Jadi setidaknya kita ini diberikan kebebasan seperti aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat media interaktif ini seperti itu. Jangan terlalu ditekankan kita menggunakan Lumi atau kita menggunakan aplikasi ini seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Ya Ibu, terima kasih atas masukannya. Ya, yang pertama rencananya di awal kita buat buku pelajaran interaktif. Karena perkiraan di sana kita sangat sulit untuk mengembangkan buku interaktif. Buku interaktif, jadi kita rencananya pertama buat video pembelajaran. Nah, itu di awal kita, Pak Ibu, bagi yang hanya bisa membuat video pembelajaran silakan untuk membuat, atau yang melanjutkan lagi ke Lumi atau menggunakan H5P atau dimasukkan ke wadah yang lain atau konten yang lain, silakan juga. Ya. Tapi setelah kami lihat juga, biar kami ratakan semua, agar juga produk Bapak Ibu bisa kami nilai. Jadi kami harapkan Bapak Ibu untuk membuat media pembelajarannya. Setelah itu untuk media pembelajaran yang kita gunakan karena materinya H5P yang di pelatihan kita dan juga ada Canva. Jadi sih kami harapkan Bapak Ibu untuk membuat medianya tersebut berupa H5P dan Canva. Kalau yang Google Sheet mungkin beberapa guru yang sudah sering menggunakan yang bisa, tapi kami yang guru yang lain karena kita tidak ada materi Google Sheet, tapi kami juga ragu nantinya kok medianya Google Sheet padahal di pembahasan di materinya tidak ada Google Sheet. Disebut nanti kalau ada pertanyaan dari yang lain. Ya Pak, berarti kesimpulannya ini kita hanya dibolehkan menggunakan H5P seperti itu Pak ya. Maksudnya Canva, Ibu. Ya H5P dan Canva. Selain dari itu kita tidak bisa menggunakan situs yang lain ataupun web yang lain gitu untuk mendukung pembuatan proyek kita seperti itu Pak. Karena kalau seperti yang Bapak sampaikan ini kan mungkin guru-guru yang lain juga lebih fokusnya ke H5P karena materi yang kita dapatkan itu adalah H5P.
Tapi kan terkadang ada juga beberapa guru yang lain juga pernah menggunakan Google Sites dan lebih paham dengan penggunaan web tersebut. Apakah tidak bisa kita menggunakan itu gitu? Maksudnya tidak selalu berpatokan pada H5P ataupun Canva, tetapi bisa menggunakan media-media lain yang bisa mendukung gitu proyek kita hingga selesai. Karena kalau dipatokan untuk kedua aplikasi itu kan saya rasa sedikit menekan kita seperti itu, Pak. Oh iya Ibu, ini Bu. Nanti kalau kita ada pemeriksaan juga ada hasil karyanya, karena nanti dicocokkan juga hasil karyanya itu apa aja materi yang diajarkan. Kalau kita mengajarkan H5P, berarti karyanya itu berupa H5P. Berupa Canva atau editing video, berarti karyanya berupa video. Nanti bisa dikombinasikan. Karena di kami tidak menggunakan atau memberikan materi terkait Google Sheet, jadi kami tidak bisa untuk medianya dipakai Google Sheet tersebut. Supaya kita balance dengan materi yang diberikan dan hasilnya. Seperti itu, Ibu. Ya, ya. Ada yang tanyakan lagi, Bapak Ibu? Sampun cukup, Bapak. Ya. Nanti juga akan kami infokan lebih lanjut ya, Bapak Ibu ya. Untuk akan kami share di kelas virtual juga. Untuk indikatornya, peta materi, dan juga kriteria penilaiannya. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki apa aja komponen-komponen yang harus dimasukkan di media pembelajaran interaktif. Ya, nanti untuk tugasnya akan kami buatkan dulu secara rinci. Akan kami tampilkan Bapak Ibu ya, atau kami bisa dibagikan di kelas virtualnya terkait tentang tugasnya. Nanti bisa dicermati lagi oleh peserta yang lain. Karena di sini yang masih bergabung 300 peserta dari 1000. Ya, ada yang reset? Pak Putu Widya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selamat sore. Mungkin sedikit masukan saja biar nggak semua rancu juga dan teman-teman guru juga bingung. Lebih baik sih seperti itu aja Pak, sesuai dengan chat saya di obrolan. Jadi buatkan saja list-list rincian tugasnya apa, terus tentang materinya apa. Jadi biar jelas nanti kalau memang itu keputusan dari panitia, kami sebagai peserta pelatihan ya jelas mengikuti semua Pak gitu. Jadi buatkan saja secara rinci tugasnya apa, kami harus membuat apa, nanti produk yang kami hasilkan itu apa, dari apa, terus penilaiannya bagaimana, itu biar jelas semua. Jadi sesuaikan dengan apa namanya dari panitia, nanti dikirim saja di Telegram biar kita semua bisa baca. Kalau memang itu produk yang diinginkan oleh panitia, ya itu yang akan kita buat Pak gitu. Terima kasih Pak. Nanti kami akan buatkan untuk jenisnya Bapak Ibu ya, petunjuk teknisnya. Terkait tentang lombanya nanti, pelatihan pengembangan konten digital. Karena nanti hasil itu akan dilombakan atau akan dinilai oleh jurinya. Bapak Ibu, sudah ada tanyakan lagi? Ya. Sudah pas, Pak, sudah pas. Ya, nanti untuk info lebih lanjut akan kami infokan di grup Telegram ya. Kalau sudah selesai untuk petunjuk teknisnya tentang apa aja kriteria untuk penilaian atau pembuatan media pembelajarannya. Ya. Berarti sudah Bapak Ibu ya? Ya. Baiklah Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih yang masih bergabung ya 309 peserta yang masih sampai akhir mengikuti pelatihan pengembangan konten digital di hari yang ke-6. Nanti kami harapkan Bapak Ibu untuk ingat absen dulu ya Bapak Ibu. Tolong isi absensinya bagi yang belum absen. Ya. Kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa untuk mengembangkan untuk kontennya atau produknya yang dibuat. Nanti silakan untuk kerjasama tim satu sekolah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan jika selama pelaksanaan ada yang kurang berkenan kami mohon maaf, dan akhir kata kami tutup dengan pramuka santi. Om Santi 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 Om. Terima Semua kasih. Bapak, semua Bapak. Terima kasih Bapak. Kasih Bapak. Semua Bapak. Rahayu Pak, Rahayu Pak. Tunggu Pak. Makasih Pak. Suksema, suksema. Sukses Pak. Pak. Semua Pak. Kasih Pak. Sukses Pak. Bapaknya udah hilang. Bapak.
Nggih, nggih, sama-sama. Sebutan bahasa Bali, angkat tangan. Siang, Pak. Penjelasan. Tiang Pak, tiang Pak. Punapi. DM Bu, jagi mau beli bagan niki, DM nih ke DM di Instagram, jagi mau beli bagan niki, berana purana nge. Hati-hati nih kok, Bu. Hati-hati, San.